Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ngopi dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan ini untuk duduk sejenak di hadapan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, bukalah pikiran kami untuk memahami, dan jiwa kami untuk diubahkan oleh firman-Mu. Tolonglah kami untuk fokus mendengarkan suara-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami senantiasa melangkah di jalan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats yang kita bahas hari ini adalah Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seorang teman berkata, dulu saya tidak percaya. Mudah sekali menjadi Kristen. Dan kemudian diselamatkan. Hanya dengan percaya, dan saya berpikir itu tidak masuk akal. Ya, keselamatan dalam Kristus memang tidak masuk akal, tetapi bukan berarti irasional, sebab keselamatan dalam Kristus itu suprarasional, melebihi akal pikiran kita yang terbatas. Ya, keselamatan orang Kristen sepenuhnya merupakan anugerah dari Allah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Keselamatan kita semata-mata adalah kebaikan Allah, inisiatif dari Allah, bukan karena kelayakan kita. Keselamatan dalam Kristus itu dapat diterima hanya dengan iman. Iman atau percaya kepada karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Iman itu sendiri bukanlah suatu perbuatan, melainkan suatu tanggapan terhadap kasih karunia Allah. Iman itu juga dikatakan pemberian Allah, suatu karya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk beriman dan percaya. Berarti tak ada perbuatan baik apapun yang dapat menghasilkan keselamatan, sehingga tak seorang pun dapat membanggakan diri atas keselamatan yang diperolehnya. Semuanya hanya karena anugerah. Jadi teman saya salah dengan mengatakan mudah sekali diselamatkan dalam kekristenan. Tidak mudah dan tidak sulit jika Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang. Tak seorang pun bisa menolak.
mungkin hanya menunda, tetapi dia akhirnya akan percaya. Teman saya itu kini adalah seorang Kristen yang taat dan melayani Tuhan. Agustinus, bapak gereja, ketika usia muda dia tenggelam dalam kehidupan duniawi. Tetapi ibunya setia berdoa untuk keselamatannya. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Betapapun kerasnya ia menolak, pada akhirnya ia bertobat dan menerima Kristus. Dan ia menjadi salah satu tokoh gereja. Kutipan yang terkenal dalam bukunya ialah, "Oh Tuhan, hati kami senantiasa gelisah sebelum mendapat perhentian di dalam Dikau." Saudaraku, sudahkah engkau menerima Kristus? Jika sudah, bersyukurlah dan hiduplah dengan rasa syukur atas anugerah Allah. Layani Tuhan, layani sesama, bukan untuk diselamatkan, tetapi sebagai rasa syukur karena saudara sudah diselamatkan. Jika saudara sudah mendengar Injil, kabar baik tentang kasih dan pengampunan Allah, dan saudara belum percaya, jangan mengeraskan hati. Percayalah pada Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk anugerah-Mu yang menjadi sumber keselamatan dan memanggil kami untuk percaya. Terima kasih bahwa penebusan kami sepenuhnya karena inisiatif kasih-Mu. Ajar kami untuk senantiasa hidup dalam rasa syukur atas keselamatan yang Engkau berikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Now share the Word of God like never before. It's all on your fingertips. Completely free. Download today.